Baik ya teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan koin licin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi Gate.io ya, dari teman-teman tadi yang agak sedikit bingung perbedaan dari USD, tanda kurung S, USD itu apa sih sebenarnya. Oke, kita akan bahas ya. Sebelum saya lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior. Baik, kita langsung ke pembahasan ya. Sebelumnya saya udah punya dua akun, cuma yang satu sudah terverifikasi, yang satunya belum terverifikasi. Ini ada multiple akun, di sini ada balance-nya. Dan oke, kita di sini masuk ke sini yang biasa aja yang. Oke, di sini kita pastikan sudah terverifikasi ya teman-teman. Kalau kalian mau melakukan trading di Gate.io, pastikan semua dari KYC dan trend. Pastikan semua udah terverifikasi ya dari KYC. KYC-nya kita lihat ke sini ya. Di sini kita ke security setting. Nah, di sini pastikan semua itu udah di add gitu kan, kayak identification itu verification itu udah terverifikasi. Kalau mau lebih strongnya lagi, KYC-nya 2 itu harus terverifikasi lagi gitu kan. Saya ingatkan lagi, KYC 2 itu tidak penting ya teman-temannya, tidak terlalu penting ya, tapi kalau kalian mau coba-coba verifikasi lebih baik gitu kan. KYC 2 itu kayak pihak Gate.io dia mengirimkan oke, kita akan tapi ini kan kayak mengirimkan gambar apa gitu kan, dalam bentuk misalkan 536 gitu kan, itu kan kayak verifikasinya mereka gitu. Nah, nanti kalian itu selfie tuh pakai tangan dengan menunjukkan misalkan angkanya 5 ya, kita harus pakai 5 gitu. Nah, oke. Terus yang pasti identity verifikasinya itu harus lulus ya. Kalau ini kayak C2 itu enggak terlalu. Nah, yang perlu diingatkan lagi ini ya teman-teman ya, ini security ini harus strong ya, bukan middle, strong. Harus di sini udah ke verifikasi ya. Nah, terus Google Authenticatornya juga ini harus terverifikasi ya, dan add emailnya juga pastinya. Terus login setup ini kalian login verification setup ini tidak perlu diaktifkan juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian mau akun kamu tambah strong, kalian harus diaktifkan gitu ya. Nanti ketika kalian mau login itu kalian diminta itu kayak OTP segala macam ya. Cuma di sini kita nggak bisa keluar ya, dia ada timeoutnya sekitar 2 hari beberapa gitu, kita nggak buka, dia akan keluar sendiri. Dan ini pastinya kalau ini tidak perlu juga nggak apa-apa, tidak apa-apa ya. Nah terus teman-teman juga tadi ada yang bingung lagi tuh, kok saya suruh masukin password ya. Jadi di Gate.io itu ada 2 password ya. Yang pertama itu change ya, ini adalah password fund. Nah, password fund ini ketika kita akan melakukan trading ya. Jadi ketika kita akan melakukan trading, tapi ini enggak setiap kali dia minta gitu, cuma satu kali aja. Nah, change ini ketika kita melakukan trading dia akan minta passwordnya gitu kan. Password tradingnya itu apa itu gitu. Jadi kalian harus ingat ini password trading, dan ini password login yang ini ya, yang ini password login. Terus anti-phishingnya juga kalian bisa isi dengan nama kalian biar tidak ada hacker gitu kan. Oke, langsung kita balik lagi. Nah, untuk setup Google Authenticator ya teman-teman ya, kita klik di sini. Nah, mungkin di sini nggak kelihatan kali ya. Oke, kita lihat. Untuk setup Google Authenticator ini kan nanti kan kita ini kan saya udah aktifkannya, nanti tinggal itu kan. Nah, input the fund password ini kalian ini kadang agak masih bingung. Fund password ini yang buat trading ya, yang buat trading itu password yang buat trading, bukan password yang buat login ya, beda ya. Terus input SMS, terus paste gitu kan ya. Nah, ini teman-teman ya, ketika kalian mau melakukan verifikasi Google Authenticator ya, di situ kan di aplikasi Google Authenticator tuh di sini ada tulisannya tambah tuh. Nah, kalian tulis tambah di sini, apa maksudnya, klik tambah di sini. Habis itu kan di situ ada scan-nya, di sini kan ada pilihannya tuh.
Misalkan scan. Nah, di sini input key. Nah, kalian pilih input key ya, pilih input key. Setelah itu kalian paste aja tuh. Nah, input Google Code itu yang ketika nanti udah masuk gitu ya. Ketika kalian udah udah setup Google Authenticatornya. Nah, ini Google Code-nya, baru kalian paste di situ. Nah, pastikan kan dia kan ada muter-muter gini tuh, muter gitu. Nah, kita starting mulai ngambil angkanya itu dari muter sedikit ya, sampai belum full gitu ya. Jadi masih muternya masih perlahan gitu loh, masih jauh gitu buat ngefull. Oke. Nah, semoga paham ya. Kalau masih belum paham bisa tulis di komentar lagi. Nah, setelah sudah terverifikasi semua dari endpoint dari di sini di sini berubah menjadi strong. Nah, congratulations, pastikan semua datanya itu disimpan dengan baik. Nah, biar nanti tidak ada kendala ya, soalnya agak ribet juga nih nanti kalau kita lupa kayak misalkan kita lupa Google Authenticatornya di backup, nanti tiba-tiba HP kita ke restart, kita nggak bisa backup ya dana kita. Oke. Langsung kita ke mana? Ke sini lagi, dan ini dia. Kita akan bahas ini lagi. Oke, kita akan bahas ini. Nah, perbedaan USD sama USD tanda kurung S sama USD ini tuh ada bedanya ya teman-teman ya. Kalau USD yang ini itu pairnya sama USDT. Saya ingatkan lagi, sama USDT ya. Ini yang USD, ini pairnya sama USDT, ETH USDT. Oke, kita lihat trade di sini. Nah, kan di sini keterangannya USDT, keterangannya di sini USDT ya teman-teman ya, bukan USD. USDT pairnya nih pairnya sama USDT ini. Oke, kalian bisa lihat ya tuh. Nah, sedangkan yang USD ini pairnya itu sama USD coin. Oke, nih USD coin ya. Ingat-ingat, USD coin bukan USDT, USD coin. Kalau USDT itu Tether ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini kadang-kadang teman juga ada yang worry dengan ini ya teman-teman ya, yang namanya ini nih, ini yang S ini diaktifkan itu nggak jadi masalah. Kalian mau ngaktifkan nggak, pastikan ya ini nggak jadi masalah ya. Ini mau diaktifkan nggak atau enggak itu kan beda tuh. Oke, kalian mau diaktifkan mau enggak itu sama aja ya sebenarnya. Yang pasti pairingnya ini kan ada nanti di sini ya. Oke. Apalagi nih yang masih bingung teman-teman ya, yang sering muncul itu ya kayak lupa password atau sebagainya macam, itu pastikan kalian inget-inget lagi ya. Kalau buat lupa itu nanti saya akan cari caranya lagi buat soalnya nggak kayak di login misalkan change password, soalnya di sini nggak ada tulisannya forgot password gitu, jadinya masih bingung. Kita harus ngakalinya itu kontak pihak Get.io nya buat ngeriset lagi ya. Oke teman-teman, sekian ya dari video saya mengenai apa itu USDT, apa itu USD coin, terus bagaimana verifikasinya, dan semuanya sebenarnya simple ya. Yang pasti mengikuti prosedurnya pasti akan terverifikasi dengan cepat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Salam dari Crypto Warrior.